Anda mau selamat, bertobatlah. Kisah manusia setia dan mengingkari Tuhan itu sudah setua usia generasi manusia. Setia dan mengingkari Tuhan sudah terjadi sejak awal kisah penciptaan. Ingat cerita Adam dan Hawa, Kain dan Abel. Mereka saling memangsai. Manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Ia selalu mengingini yang lebih. Inilah penyebabnya manusia terjerumus dalam dosa. Karena ingin memperoleh lebih dari apa yang sesungguhnya sudah diberikan kepadanya. Manusia pertama jatuh dalam dosa karena mereka ingin menjadi seperti Tuhan. Ketidaksetiaan kepada Tuhan selanjutnya menjadi begitu hebat. Sampai Tuhan memusnahkan seluruh ciptaannya dengan musibah air bah. Yang diselamatkan cuma Nuh serta beberapa ciptaan lain yang Tuhan telah berikan kepada Nuh untuk dibawa serta ke dalam baterainya. Perjanjian Allah dengan Nuh sesudah ia dibebaskan dari air bah. Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh dan keturunannya bahwa tidak ada lagi pemusnahan selain musibah air bah yang dialami oleh Nuh. Allah menghendaki agar generasi manusia selanjutnya selamat. Aku mengadakan perjanjian denganmu dan dengan keturunanmu, dengan segenap makhluk hidup yang ada bersamamu. Sejak ini segala yang hidup tak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Kejadian bab 9 ayat 9 sampai 11. Allah menghendaki supaya manusia selamat, bukan binasa. Bukan cuma manusia, semua ciptaan Allah hendak supaya selamat. Allah mencintai manusia seperti ia mencintai biji matanya sendiri. Cinta Allah kepada kita selalu utuh, tak terbagi. Ia mengenal setiap orang, apapun yang ia lakukan dan dimanapun ia berada. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di kolong bumi ini. Itu berarti Dia mengenal entah kita tidur atau bangun, di rumah atau di perjalanan, mengikuti jalannya atau menyimpang darinya. Pengetahuan Allah tentang kita utuh. Inilah waktu berhemat supaya relasi kita yang rusak akibat dosa dengan Allah diperbaiki. Misalnya kalau handphone kita rusak, kita selalu berjuang secepatnya diperbaiki atau diganti, supaya kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita berada di tempat yang sinyalnya kurang kuat, kita bergeser atau mencari tempat yang bisa mendapat akses sinyal yang lebih baik. Kita mau agar komunikasi dengan orang lain lekas tersambung kembali. Lalu bagaimana dengan komunikasi yang rusak dengan Tuhan? Apakah kita mau memperbaikinya? Mau mencari solusi agar terkonek kembali? Secepat seperti kita memperbaiki atau menggantikan handphone kita yang rusak. Kadang orang tidak peduli tentang hubungannya dengan Tuhan. Dikira itu urusan sesudah mati. Padahal tidak. Hubungan yang baik dengan Tuhan sangat erat kaitannya dengan damai dan sukacita dalam hidup setiap hari. Mari kita membaharui kembali orientasi hidup ini. Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Ia tidak pernah absen sedetik pun dari hidup ini. Tuhan selalu hadir dan kita jumpai melalui seluruh peristiwa hidup yang kita alami setiap waktu. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan melalui peristiwa alam, pengalaman hidup, dan juga melalui orang-orang yang kita jumpai. Kehadiran Allah itu nyata. Ia hadir di sini, di tempat ini. Kita semua diciptakan menurut gambaran Allah. Imago Dei. Image of God. Kejadian bab 1 ayat 26. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu tidak tampak, ia tidak hadir, ia tidak nyata dalam keseharian kita, itu artinya kita hanyalah yang tidak lagi sesuai dengan gambaran Allah. Diri kita sudah mengingkari Allah dengan kata, perbuatan, atau juga dengan ide-ide kita. Yang tidak tampak adalah identitas diri kita yang sudah rusak akibat dosa. Gambar Allah itu hilang.
Apakah Tuhan menegur langsung kalau terjadi sesuatu yang salah? Ya, Dia menegur langsung melalui suara hati kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kita gelisah, takut, cemas, malu. Itulah tegurannya. Teguran Tuhan selalu bermaksud baik, agar kita berubah, memperbaiki diri, serta memulai sesuatu yang baik. Kalau yang salah adalah komunikasi, maka komunikasi itulah yang diperbaiki. Kalau sikap dan tingkah laku kita yang salah, sikap dan tingkah laku itulah yang kita koreksi. Kita memperbaiki pada inti kesalahan yang kita lakukan. Kita mesti memperbaiki pikiran kita dan juga hati kita. Masa Prapaskah adalah saat untuk kita memperbaiki diri dengan meningkatkan doa, puasa, dan amal kasih dengan cinta yang tulus. Anda menjadi terkenal bukan karena perbuatan-perbuatan besarmu, tetapi dengan cinta yang besar untuk setiap hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Itulah yang kita butuhkan di masa pandemi ini. Menjadi pelaku patuh pada protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari bepergian keluar rumah kalau tidak mendesak sekali. Yesus dicobai oleh iblis. Kita mengikuti Yesus yang mencintai doa, yang berpuasa, dan melakukan amal kasih. Selama hidupnya Yesus melakukan ketiga hal ini dengan semangat cinta yang besar. Ia selalu berdoa, ia berpuasa, dan ia melakukan amal kasih. Teristimewa untuk orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongannya. Selama menjalankan misi publiknya, Yesus berdoa, berpuasa, dan melakukan amal kasih. Ia selama 40 hari berpuasa di padang gurun. Ia berada di antara binatang-binatang liar. Ia tidak makan dan minum. Disitulah ia dicoba iblis. Tetapi ia mengalahkan iblis dengan kuasa surgawi yang ia miliki. Selanjutnya, sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil dan bertobatlah. Bisa dibaca dalam Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Mari kita perbarui hidup kita dengan mengenakan semangat tobat dan percaya pada Injil dalam hidup setiap hari. Hati yang bertobat, jalan kepada damai dan sukacita dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin.